terkait dengan ada isu-isu gitu kan, itu dinyatakan tidak ada yang betul, tidak ada. Mohon doanya semoga semua berjalan lancar dan semua berjalan yang terbaik. Untuk urusan gugatan, saya serahkan langsung ke kuasa hukum saya. Itu akan kita buktikan di pengadilan. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Kalau tidak, ya itu persoalan dia. Polemik panas kandasnya rumah tangga selebritis Baim Wong dan Paula Verhoeven kini telah memasuki babak baru yang penuh dengan kejutan. Seperti diketahui, pada hari Rabu 23 Oktober 2024 silam, agenda sidang perdana perceraian mereka telah berhasil diselenggarakan. Namun yang menjadi perhatian adalah kata-kata dari mulut kuasa hukum Paula, di mana ia membantah dengan tegas semua tudingan-tudingan miring terkait adanya orang ketiga. Menariknya lagi, tidak hanya sekedar membantah, mereka pun seakan memberikan tantangan agar pihak-pihak yang ramai menuding Paula bisa membuktikan ucapannya di persidangan. Mengingat jika semua itu tidak terbukti, pihak Paula bisa saja mengajukan gugatan balik dengan landasan pencemaran nama baik. Lantas seperti apa penjelasan Alfon Kurnia Palma selaku kuasa hukum Paula? Terkait dengan ada isu-isu gitu kan, itu dinyatakan tidak ada yang betul, tidak ada. Itu akan kita buktikan di pengadilan. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Kalau tidak, ya itu persoalan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media udah datang, udah sabar untuk saya. Saya di kesempatan kali ini cuma mohon doanya semoga semua berjalan lancar dan semua berjalan yang terbaik. Untuk urusan gugatan, saya serahkan langsung ke kuasa hukum saya. Mbak, beneran nih Mbak, maaf ya. Doanya. Kalau doanya aja udah. Kita sebagai keluarga support aja udah, itu aja. Pada prinsipnya, seseorang itu kalau misalnya ingin menyatakan bahwa ada suatu hal, itu bukan berdasarkan suatu asumsi. Ya. Itu harus berdasarkan fakta-fakta yang harus diproses di persidangan. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu dalil, dia harus berdasarkan persidangan, dan itu harus dibuktikan persidangan. Itu makanya siapa yang mendalilkan, dia yang berkewajiban untuk menentukan. Yang jelas ada problem rumah tangga sebagaimana yang disampaikan di dalam pada saat di Tiger Wong, ya seperti itu yang sebenarnya. Jadi saya tidak akan membuat statement baru atau keterangan baru. Saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh prinsipal saya, Baim Wong. Apa yang dikatakan sama Baim Wong itu adalah ya seperti itu. Jadi saya tidak mungkin akan menambahi dan mengurangi karena saya tidak punya hak untuk menyampaikannya. Jadi apa yang adanya di gugatan, apa yang disampaikan Baim Wong, sudah itu yang sebenarnya. Itu adalah suara hati seorang suami dan laki-laki. Bagaimana sakitnya dihianati, itu saja ya. Kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa menilai bagaimana kesabaran seseorang berakhir. Itu saja kalau saya menilai. Karena saya begitu saya ditelepon, diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Terlepas dari permasalahan rumah tangganya yang semakin hari semakin melebar kemana-mana, Paula nampak sudah mulai tegar dan siap menapaki hidup seperti sedia kala. Di mana ia kembali menginjakan kaki di dunia model yang sudah lama ia tinggalkan selagi membina rumah tangga bersama sang suami. Hal itu pun semakin terbukti adanya ketika melihat sikap Paula pasca persidangan kemarin rampung diselenggarakan.
Pasalnya, sepulangnya dari persidangan, Paula langsung bekerja sebagai model dan tampil anggun di sebuah peragaan busana. Lantas, benarkah Paula kini sudah mantap untuk menjadi single parent tanpa mengharapkan nafkah dari Baim guna kebahagiaan diri dan kedua buah hatinya? Aku berdoa supaya kan ketemu baik-baik, berpisah juga baik-baik. Pokoknya semuanya yang terbaik demi anak-anak aja sih. Ya kalau aku supportnya buat Kak Baim sama Kak Paula, apapun itu yang sedang dijalani, pokoknya aku selalu support, mudah-mudahan yang terbaik buat Kak Baim, Kap Paula, dan buat anak-anaknya. Apalagi kan Kak Baim sahabatnya AA dari lama ya, dari aku kecil udah kenal, sama Kak Paula juga dekat gitu. Baik kok, Kak Baim baik, Kak Paula baik. Di bulan Mei ya, Paula kemudian memberikan kuasa kepada kami untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka antara Paula dan Baim yang memang pada waktu itu sudah sampai tahap siap-siap untuk bercerai ya, tapi Paula berharap waktu itu memang supaya ini tidak terjadi, masih bisa diperbaiki hubungannya gitu. Berjalan waktu ya, kami selaku tim kuasa hukum sudah melakukan upaya yang luar biasa ya, melakukan proses komunikasi juga dengan pihak Baim melalui salah satu tim lawyernya. Kita sudah sampaikan ya bahwa kalaupun memang perkawinan ini sudah tidak bisa dipertahankan, baiknya dilakukan suatu proses perceraian yang baik-baik saja. Sementara itu, keputusan Baim Wong yang menggugat cerai Paula memang masih disayangkan orang banyak, khususnya fans dan para penggemar yang begitu benar-benar mencintai keharmonisan keluarga mereka berdua. Sontak saja, laju dukungan pun tak henti-hentinya datang menyapa. Hebatnya, dukungan itu pun datang menghampiri Baim sampai di pengadilan. Ia mulai dari sederet pengunjung hingga petugas keamanan di sana tak segan menghampiri dan memberi doa untuk mereka berdua. Mas Baim selfie dong. Bu, makasih loh. Kasih Mas Baim. Kasih dong kartunya untuk ibu. Bos Q. Ya kan, kredit ayahnya. Mau bawain HP-nya. Nanti jam 3 aja ya. Bahkan ada pula fans yang khusus datang dari Bogor untuk bisa bertemu dengan Baim sekedar memberikan support langsung. Tak tanggung-tanggung, ibu itu pun membawakan bekal berisi makanan kesukaan Baim, yakni sayur asem. Dan seperti inilah momen haru pertemuan Baim dan penggemarnya di persidangan kemarin. Iya, ibu pagi-pagi ingat terus sama kamu. Makan lagi ya? Iya, ini sayur asemnya. Ini tempe goreng. Ini sayur asem, itu sebahan saya lagi. Iya. Ketemu di Pondok Indah, pengen dibikin sayur asem sama ibu teleponan terus kapan dia pengen bikin sayur asem, ibu nggak disampaikan. Ini dilihat dari mana-mana, dilihat ini orang baik, ini orang tulus baik ya, ini cobaan ya, kamu yang sabar ya. Pokoknya saya
pagi-pagi nangkap ikan, nangkap ayam dulu di kandang, saya potong sendiri, apa sendiri, bikin tempe. Bisa Mbak Imong tanggal 23 ada di Jakarta Selatan, langsung saya tabur. Walaupun sekarang nggak ketemu, saya mau ke kantornya di mana di nomor antrian 14. Silahkan menuju pos layanan hukum. Lihat dua lagi saya di sana, mau ke sana kalau nggak ketemu juga di kantor. Nomor antrian 18. Silahkan menuju layanan Iko. Ya, ini sayur asem. Nomor antrian 18. Silahkan menuju layanan Iko. Peda. Ada peda, iya tadi bikinin lagi kalau nggak tahu mah ya. Kalau nggak tahu mah. Sambelnya bawa kalau peda. Kalau main saya tuh mau. Peda kering. Ini juga sayurnya, sambal. Komplit, alhamdulillah baik. Iya, nggak nyari orang, potong dimasak pagi-pagi. Tadi siang. Kaget saya kirain siapa tadi. Ketemu kan ngobrol lama di Pondok Indah. Iya. Semangat, semangat. Saya diijabah dari malam ke Pondok. Kaget saya udah siapa. Pak, punten ya. Di lain sisi, pertemuan pertama Baim Wong dan Paula Verhoeven di pengadilan kemarin pun tak luput pula dari sorotan jutaan pasang mata. Mengingat keduanya dikabarkan sudah pisah rumah sejak 6 bulan lamanya. Ditambah lagi, gelagat Paula seperti menunjukkan jika dirinya sudah ikhlas dengan keputusan Baim yang melayangkan gugatan cerai dengan tidak lagi menganggapnya sebagai imam dalam hidupnya. Sampai-sampai keduanya hanya bertegur sapa dan saling melempar senyum saja tanpa bersalaman sekalipun. Paula, gimana Kak Paula? Kak Paula, gimana Kak Paula? Ayo Pak, ayo Pak. Paula. Isi Bang. Jadi ada upaya mediasi itu semua hal bisa diperjanjikan. Jadi bukan sekedar apa yang menjadi pokok perkara hari ini, tapi seluruh akibat atau embel-embelnya boleh diperjanjikan. Karena tujuannya mediasi itu adalah mencapai kesepakatan atau solusi damai. Ada lagi? Dengar dulu. Cukup. Saudara? Ada. Cukup ya? Berarti kita tunda sepekan untuk memberikan kesempatan kepada perhatian untuk menemukan upaya mediasi. Dan seandainya sepekan itu nanti dirasa tidak cukup dan butuh waktu lebih lanjut, maka semua pihak boleh mengajukan perpanjangan waktu mediasi. Kak Paula, gimana kabarnya? Sehat ya? Ada bantahan nggak Kak Paula? Pohon. Rencana buat lucu masih mungkin bertahan gitu Kak Paula. Mediasi. Kemarin katanya kamu dari Menghadapi hari ini seperti apa nih mungkin Kak Paula nih? Kak Paula, gimana bagaimana mediasinya Kak Paula? Jadi buat saya, kata-kata dingin atau kikuk itu tidak mencerminkan bagaimana mereka berespon satu sama lain di pengadilan. Kata-kata lebih tepat buat mereka adalah sudah kebas, dan satu lagi mereka sudah menampilkan topeng, udah siap dengan topengnya masing-masing. Yang si Paula juga tersenyum sedikit simpul gitu ketika disebutkan majelis hakim harus menunjukkan bukti bahwa kalau ada transfer segala macam kayak gitu, nggak cuma dari omongan gitu. Sementara Mbak Imia sendiri sudah bisa tersenyum gitu, walaupun bisa jadi mereka ketika ke depan kalau misalnya pengacara, kuasa hukum dan
klien ya dipanggil ke depan, sudah pasti hakim mau ngomong sesuatu yang cukup serius tentang bukti-bukti atau kasusnya tersebut. Tapi dalam kondisi itu Mbak Im masih bisa tersenyum pada Paula. Ini sudah pasti di antara mereka berdua sudah sampai pada tahap level udah tadi yang saya katakan kebas, terus sudah pakai topeng, udah bisa senyum basa-basi gitu. Buat saya itu lebih cenderung senyum basa-basi dibandingin bahwa dia marah atau apa kayak gitu sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.